Kalau marah nonjok, ngerusak barang, jam dan seringnya sih mukul badan gitu, makanya sampai biru-biru gitu. Itu yang waktu ke rumah sakit yang aku ditonjok dari motor terus jatuh sama warga dibawa ke rumah sakit. Ditonjok dari Sampai motor? pingsan soalnya, iya. Banyak lah, ditendang dulu dada, sampai akhirnya kepala aku lah dijetin ke tembok bedak. Nggak pernah bilang maaf. Sakit, cuman kasihan. Apa yang buat kamu kasihan? Ya, aku ngerasanya aku cuman punya dia aja gitu. Di situ, makanya pas dia di penjara gitu. Dan kamu keluarin dia? Iya, betul. Waktu itu aku pernah ditendang perut aku. Bukan ditendang, Kamu masih berharap sama dia? Masih sayang sama dia, pengen bareng-bareng dia walaupun kamu udah diperlakukan seperti ini? aku ngerasanya gak pantas aja buat yang lain. Oh, kamu ngerasa nggak pantas buat yang lain? Enggak lah, aku rusaknya sama dia. Oh. Lalu keluarga. Kayaknya aku sama kamu aja aku gak apa-apa. Yang penting sama kamu gitu. Ya habis badan aku kan ditutupin sama kardus kayak 3, 2, 1, close the gorden. Oke. Di samping saya ada Almanata. Kenapa udah jeng-jeng ini, belum apa-apa udah jeng-jeng. Lebay lo, soundnya gimana? Siapa sih editornya nih? Oh, mau kasbon lo ya? Baru opening udah jeng-jeng. Tunggu sabar, ini belum tegang udah jeng-jeng aja. Uya-uya banget sih ini. Oke, Alma, biar nggak tegang ya. Alma ini adalah seorang wanita, iya wanita, yang melapor ke kita lewat email kita. Ini ada emailnya, waktu kemarin kita sempat sounding bahwa Alma ini adalah korban KD disik oleh pacarnya sendiri, ditendang perutnya saat lagi dijatuhkan dari motor. Itu yang pelakunya adalah pacar kamu. Oke, apa yang memutuskan kamu untuk ngirim email ke kita? Sebenarnya bukan pengen buat viral atau apa ya. Barangkali ada yang nonton gitu, kawannya atau tetangganya atau saudaranya gitu. Tujuannya? Bisa ngasih tahu ke keluarganya gitu, biar anaknya itu gak lari dari tanggung jawab gitu. Nggak lari dari tanggung jawab. Karena ini sempat juga viral di TikTok. Emang yang viral di TikTok itu tidak nyampe ke keluarganya? Nyampe ke keluarganya, nyampe, tapi gak disampaikan ke anaknya. Oke, soalnya kan ada orang yang bilang, maaf ya, bilang kalau orang kisah pahitnya hidup disampaikan ke TikTok tuh atau ke sosial media, ke Instagram, biasanya orang cari sensasi. Katanya cuman buat konten doang. Ini bukan buat konten doang nih kan? Enggak, soalnya aku disuruh juga waktu itu sama netizen. Aku kan bikin tweet di Twitter. Oke. Tapi gak pakai nama aku gitu kan. Ah. Terus katanya, ini gak boleh dibiarin kak, katanya. Di up aja katanya. Coba bikin VT di TikTok katanya, biar ketemu pelakunya, barangkali ada yang bisa bantu gitu. Oke. Waktu awal buat di Twitter tuh apa? Kamu bilang apa? Cerita apa? Cerita aku hubungan rock sama Oke, dari situ kamu buat TikTok. Terus rame. iya, Waktu rame itu kamu merasa gimana? takut aku. Malah takut? Iya, Jadi waktu TikTok itu viral kamu takut? iya, Kenapa? bunyi terus notif kan. Sebenarnya gak mau speak up apa-apa gitu kan, malu lah. Awalnya gitu. Iya, aib gitu kan. Kalau di TikTok kan, kalau di Twitter kan aku gak pakai nama aku kan. Oh, nggak pakai nama kamu di Twitter? Enggak. Di TikTok nama kamu? Iya. Terus viral? Iya, sampai jadi orang-orang kayak teman-teman jauh pun jadi tahu. Apa reaksi mereka? Gak nyangka katanya, soalnya kan selama ini kelihatannya baik-baik aja. Gitu. Soalnya kan emang selama 2 tahun ini aku tutupin gitu. Orang tua pun gak tahu, malah orang tua aku deket sama dia gitu. Karena aku tutupin, selalu aku tunjukin baik-baiknya gitu kan. Tiap lagi berantem pasti aku buat story-nya yang baik-baik tentang dia gitu kan, biar akunya sabar, biar dianya sadar gitu kan. Tapi orang tua taunya dia baik-baik aja? Baik-baik aja. Tapi orang tua tahu kamu pacaran? Tahu. Oke, tahu pacaran berapa lama? 2 tahun. Selama 2 tahun, mulai bulan keberapa dia mulai kasar sama kamu? Bulan 10.
Awalnya gimana dan ceritanya apa pada saat itu? Kelepasan mungkinnya awalnya dia emosi gitu kan. Kayak cemburu atau apa, adu mulut, terus tiba-tiba dia nolak aku juga kaget. Apanya? Muka. Muka. Ini. Terus kamunya? Kaget lah aku. Langsung kaget, nangis. Terus dia juga jadi nangis karena itu kan waktu pertama dia juga kaget, dia ikutan nangis minta maaf lah. Ya udah kata aku mungkin dia hilaf kita ya kelepasan. Apa lagi yang dilakukan? Lama-lama jadi kebiasaan gitu. Dikit-dikit kalau marah ngerusak barang, jam. Seringnya sih badan gitu, makanya sampai biru-biru gitu. Oke, ini ada foto-fotonya ya, boleh dikasih lihat ya? Iya. Ini siapa nih? Aku. Ini kamu. Itu waktu mata di. Ini pertama mata ditonjok. Itu aku gak masuk kerja, aku bilangnya mata aku kenapa ya waktu itu. Padahal dia yang. Nah, ini? Itu Ini kaki apa tangan nih? kaki. Oke, ini? Itu yang waktu ke rumah sakit yang aku dari motor terus jatuh sama warga dibawa ke rumah sakit. Dari Sampai motor? pingsan soalnya iya. Lagi naik motor? Lagi naik motor. Boncengan? Terus kan dia cakap kasar. Aku kan nggak suka kalau dia ngomong kotor gitu lah. Aku iniin lah helmnya kan. Dia marah langsung dia. Gitu. Dia ngomong apa waktu itu kamu tegur? Dia cakap kotor. Cakap kotor. Ngomong apa sih? Itulah yang punya cowok. Jakun, otot. Oh. Iya. Dia bercanda apa waktu itu? Marah. Terus kamu toyor tuh. Iya. Oke. Terus ini? Oh itu yang kerja. Jari? Itu yang gara-gara ini jadi ketahuan lah di tempat kerja. Soalnya kan aku Iya. kena laporan kerja. Naiklah ke kantor. Ini kenapa laporannya kena darah gitu kan? Katanya dipanggil lah si Waldi di telepon, tapi dia gak ngaku. Tapi orang-orang udah tahu itu pasti si Waldi, langsung lah dia di SP kan. Oh, Waldi satu kantor sama kamu? Iya, dia leader aku. Oke, dia satu kantor sama kamu. Kerja di mana nih? Di PT di Bogor. Di Bogor. Oke, terus ini tuh apa ya? Gambar apa nih? Dengkul. Iya, itu yang waktu aku digusur kayaknya. Soalnya kan tiap berantem. Digusur rumah atau digusur? Digusur apa sih? Ditarik. Oh, digesek, diseret. Iya. Oh, Mas, kita di sini bicara biar nggak tegang, santai aja. Oh, nah ini kena tangan kenapa nih ini? Dicakar kayak. Apa? Dicakar. Dicakar sama dia. Ini ya Allah. Sama-sama. Hah? Itu dicakar. Dicakar juga nih. Dicakar, cowok nyakar. Itu laki perempuan sih. Iya. Hah? Kayak mama komplek kok berantem ya, nyakar ya. Oke, nah ini ada gambar handphone hancur nih. Iya, udah 2 HP aku hancur. Itu dalam waktu 8 bulan. 8 bulan 2 handphone hancur. Iya. Dibanting. Ya, ini dibanting. Gara-gara apa dia marah? Yang pertama gara-gara aku kan lagi di audit. Audit dudukan di sebelah aku gitu kan, namanya audit kan. Terus aku gak balas chat dia gitu. Dia datang ngeliat aku lagi duduk sama cowok gitu. Langsung lah diambil HP aku dibanting di situ di depan. Cowok itu? Iya. Cowoknya nggak diapain? Enggak lah, dia kan atasan. Nggak berani dia? Tapi di depan atasan dia berani banting handphone? Iya. Terus atasannya? Nggak berani juga. Nggak berani juga? Nggak dipecat dia? Enggak. Kalau sama manajer ya akhirnya ketahuan kan waktu itu. Sama manajer baru dia ketahuan narik aku kan. Narik apanya? Narik ID card gitu, kayak nyekik gitu. Kasar amat kau Waldi katanya gitu kan. Enggak apa, langsung aja dia kabur. Tapi disampaikan lah ke GM-nya. Baru dia di SP. SP berapa? SP 3 terus turun jabatannya dari helper. Dari leader. Terus habis itu tetap kerja di situ? Iya, dia kan kalau dalam sebulan ini kamu kayak gitu lagi katanya. Udah dipecat. Taunya belum sebulan dia ketahuan lagi yang narik ID card aku gitu. Akhirnya ketahuan sama manajernya, dia dipecat lah. Seneng dong? Aku enggak lah, sedih, langsung aku nangis hari itu. Di situ aku nangis terus-terusan. Terus kata kawan aku, harusnya lu seneng katanya. Iya. Manajer itu belain lu dong? Iya, buat nyelamatin lu katanya. Biar lu gak diapa-apain lagi sama si Waldi gitu kan. Terus yang kamu lakukan? Iya, aku kesel. Aku juga gak mau kan dia dikeluarin gitu. Akhirnya gak lama dari situ aku juga ikutan resign. Keluar dari situ. Soalnya si Waldi juga gak mau kalau aku lama-lama di situ. Harusnya kita cari bareng lagi gitu. Jadi kamu ikutan resign gara-gara dia dipecat? Iya. Gak bisa udah pekerjaan lagi? Kita nyari kerja bareng lagi karena aku temenin. Taunya aku terus yang
Dapat. Iya, dia marah aku jadi gak enak gitu kan. Oh, dia marah, dia nggak ada pekerjaan. Enggak, sementara dia udah nganter-nganterin aku nyari Siapa yang kerja mau gitu. terima dia? Kalau saya punya Iya, tapi kerjaan, enggak aku ambil jadinya kan. nggak kamu ngambil korbanin demi dia. Iya, karena harus bareng kan. Harus bareng kerjaannya. Terus kamu sampai sekarang nggak pernah ada pekerjaan lagi? Aku dapat, nah akhirnya aku dapat, terus dia bisa masuk tapi harus bayar. Nah dari situ yang dia minta uang 1 juta itu yang buat masuk ke tempat kerja yang aku itu. Kamu kasih duit 1 juta? Belum, karena cara dia itu, cara mintanya kasar. Terus aku ngomong gini kan, gak mau lah aku kalau cara kamu gitu. Dan dia kesinggung, dari situ dia langsung gitu. Itulah yang sampai aku. Nah, ini ada foto apa nih? Ada kain putih, ada apa nih? Hitam-hitam ini apa nih? Itu katanya gumpalan rambut yang keluar dari mulut aku. Itu waktu aku ke Medan. Gumpalan rambut dari mulut kamu. Ini Iya. muntah bulu kayak kucing gimana maksudnya? Iya, aku muntah-muntah. Muntah keluar rambut. Iya. Kamu nelan rambut nggak sengaja kali? Enggak, aku disuruh minum air kayak air jeruk ini nih Sama siapa? sama itu orang pintarnya. Orang pintar tuh apa maksudnya? Ranking 1 di sekolah tuh maksudnya? Hah? Dukun. Dukun. Kamu pergi ke dukun ngapain? Enggak, aku dibawa sama teman-teman yang di Sumatera itu. Katanya udahlah biar aku gak kepikiran dia lagi gitu kan, gak usah mikirin dia lagi. Dibawalah aku ke dukun, diobatin gitu. Bener tuh dukun? Percaya kamu dukun? Enggak, aku gak percaya. Terus bisa muntah bulu tuh di mana? Ya katanya, Muntah bulu, muntah rambut. ya katanya itu rambut aku diambil. Kamu ngerasa nggak keluar dari sama mulutnya dia. tuh? Iya, ngerasa. Ngerasa? Nggak dimasukin dulu? Apa nggak? Enggak, aku langsung muntah. Emang keluar itu, dicari dari muntahan aku gitu, diambil itu gumpalan rambut. Muntahnya waktu muntah kamu ngeliat rambutnya nggak? Ya. Langsung? Apa pas setelah muntah terus tiba-tiba ada rambutnya? Enggak, emang keluar dari sini, gatel. Gatel ya? Sebelum diminumin apa? Itu air jeruk itu sama barang yang dari dia, si Waldi itu direndam kan pakai air jeruk. Bayar berapa tuh ke dukun? Ada bayar. Wah? Ada. Berapa? Oh iya. Ini. Yang sekarang gini, yang membuat kamu ingin memviralkan ini adalah apa? Dia masih jadi pacar kamu nggak? Memang nggak ada putus sih. Nggak ada putus? Malah yang terakhir dia pergi itu kan kita lagi baik-baik aja. Dia kan udah keluar dari penjara nih. Oh tunggu. Oh jadi seperti penjara? Iya, yang waktu aku di ke tembok itu. Oh di tembok? Kamu lapor polisi? Enggak aku yang lapor. Aku kan teriak-teriak, terus kan dia ngerusakin HP aku lagi kan. Iya. Nah dari situ aku pertama kali ngadu ke orang tua aku. Kan dia awalnya minta uang kan 1 juta. Oke, terus? Katanya buruan transfer M-banking gitu kan. Kata aku, ya udah siniin HP aku gitu kan. Pas aku ini, aku bohong gitu. Aku langsung voice note ke papa aku. Pak, aku di sini Waldi. Itu pertama kalinya aku ngadu ke orang tua selama Oke, ini. terus papa kamu? Enggak, langsung HP-nya diambil sama dia, langsung di banting? Iya, dihancurin. Hmm. Aku rebut kan, nggak mau HP aku hancur lagi gitu kan. Nah, terus aku kita apa sih salahnya? Enggak, asalnya karena udah visum kan banyak lah, ditendang dulu dada sampai akhirnya kepala aku lah dijeduk ke tembok bedak. Di situ kan aku sakit ya. Mungkin ada kayak suara benturan gitu, tetangga keluar lah, tetangga kosan sama anaknya yang ibu punya kosan lah itu yang ngelapor ke polisi. Cowok itu ada di situ? Ada, emang dia kalau udah ngelupain emang gak pernah kabur. Terus dia? Ya diem aja. Kamu dibawa ke rumah sakit? Enggak, ya aku kan dibawa ke polisi, nah terus dia pulang kan, belum ditangkap waktu itu. Iya. Aku disuruh visum. Visum di mana waktu itu? Di rumah sakit. Rumah sakit mana? polisi. Di Bogor. Rumah sakit mana? Ada buktinya kan semua? Ada. Ada, oke. Ada. Terus habis itu? Habis itu ya aku disuruh bikin laporan sama polisi gitu. Baru polisi ngubungin orang tua aku dari situ. Besoknya si Waldi itu datang lagi. Emang dia kalau udah itu gak pernah lari dari tanggung jawab, enggak. Dia ngelihat keadaan aku, dia datang lagi. Cuman tetangga takut kali aku diapa-apain lagi, dipanggil lah polisi, dibawa dia sama polisi gitu. Di penjara? Iya. Berapa lama? Seminggu. Asalnya kan mau langsung aku tarik laporan kan, karena aku kasihan gitu kan. Kasihan kamu? Kasihan, malah aku tiap hari datang jenguk dia. Kata polisi juga, kok aneh korban jengukin pelaku katanya gitu. Iya, aneh. Kenapa kamu mau? Kenapa mau sih? Sakit kan dipukulin. Nggak sakit di... Sakit, cuman kasihan. Apa yang buat kamu kasihan? Ya aku ngerasanya aku cuman punya dia aja gitu di situ. Makanya pas dia di penjara gitu udah bisa gak gitu dicabut aja laporannya. Tapi katanya gak bisa kan, harus ikutin proses dulu seminggu lah, jadinya dia baru bisa aku cabut.
Terus waktu kamu tengok itu apa? Dia ngomong apa ke kamu? Enggak, dia cuma dari luar yang gitu. Enggak nyesel, Enggak, nggak bilang dia- maaf. Enggak pernah bilang maaf. Kamu maafin dia walaupun dia nggak minta maaf. Enggak. Selalu berulang-ulang. Iya. Oke, keluar dari penjara terus? Terus dia kan ketemuan sama enggak asal dia pulang dulu ke Medan seminggu di Medan. Orang Medan. Iya, seminggu di Medan dia balik lagi ketemuan lah sama aku. Di situ udah dilarang lah hubungan kami Sama orang tua kamu. sama orang tua dia, orang tua aku enggak. Orang tua kamu nggak ngelarang? Enggak. Walaupun udah tahu anaknya digituin? Oke. Orang tua dia malah yang larang? Karena? Ya karena udah dilaporin katanya sakit hati. Oke, dia balik lagi terus? Sembunyi-sembunyi lah. Terus kayak pas kita ketemuan itu dia update story kan, kalau selalu update story sama aku di posting, ada yang ngelapor lah tetangganya Ke orang ke tuanya? mamanya. Ketahuan dia dari situ. Kita lagi mau ketemuan janjian, dia ninggalin aku di jalan tiba-tiba sampai aku dari pagi itu sampai malam nyari-nyari dia jalan kaki. Dari situ udah semuanya dia gak aktif lagi. Nggak aktif? Semua nomornya, sosmednya. Sampai sekarang? Enggak, kan aku udah ke Medan waktu itu. Oke, terus habis itu? Sampai 3 bulan. Terus kamu cari dia ke Medan? Enggak, aku dari situ langsung kayak orang stres gitu, sakit gitu lama. Aku sakit 3 bulan, udah agak sembuh, aku nyusulan nekat ke Medan meskipun aku belum tahu alamatnya gitu. Terus? Dia di Medan aku cari, aku hubungin adenya gitu, tapi adenya bilang dia katanya di Kalimantan. Berapa lama di Medan? Aku sebulan. Nyari dia? Iya. Nginep di mana kamu di situ? Ada di rumah kawan, awalnya di hotel, terus numpang di rumah kawan SMA-nya, saudaranya itu. Dan nggak ketemu? Enggak, ketemu alamatnya pas waktu itu diantar, ketemu sama orang tuanya, tapi dianya gak dibolehin ketemu. Orang tuanya bilang Nah, apa? kita diusir. Ngomong bahasa Batak sih, aku gak paham. Oh, nggak ngerti rooming. Iya. Nggak ada pakai bahasa Indonesia? Nggak ada. Oke. Cuman katanya mau maksud tujuan aku ke sana tuh mau apa? Kalau mau hubungan lagi katanya kita gak setuju kecuali kamu nikah sama dia karena biar gak dilaporin lagi gitu. Kata aku bukan mau nikah gitu. Aku cuman pengen ketemu aja. Terus nggak ketemu? Enggak. Sampai sekarang? Yang terakhir itu ketemu Di mana? di Medan, yang sebelum aku pulang gak sengaja akhirnya ketemu Di mana? pas ulang tahunnya dia. Aku kan ke sana datang bawa kue. Udah ketemu lah, tapi dianya takut gitu sama orang tuanya. Nah dari situ ngasih lah nomor HP gitu, kontekan. Tapi pas aku udah balik ke sini ya gitu bilang. Oke, sekarang sebelum saya mau nanya perasaan kamu sama dia ya. Di TikTok juga sempet dia bilang soal bener ada nih? Ada ya? Oke, terus juga kamu cerita tadi sebelum ini kalau kamu ditendang perutnya saat lagi? Iya, waktu itu aku pernah aku lagi di sih bukan di itu. Perut kamu Iya. pas lagi? Dia ketawa-ketawa lagi. Kamu nggak nikah sama dia? Nikah, tapi sama dia? Ya biar Bilang apa dia? Nggak tahu. Ambil ketawa-ketawa? ya ketawa-ketawa katanya ngapain lu nangis gitu kan. Terus kalau aku gak mau itu berarti kan lu pengen gitu kan, emang gak malu katanya gitu kan. Ya, jadi ya makanya aku nurut dia pesan-pesan obat. Terus kamu mau nurut? Akhirnya? Ya di cuman sakitnya sakit banget sampai sekarang juga. Katanya kan kalau misalnya udah kayak keguguran itu kan kayak harus ada dibersihin gitu ya. Dia? Cuman aku kan nggak mau ya, malu ya itu. Sampai sekarang? Belum, cuma kayak ada masih suka sakit-sakit. Terus yang kebayang-bayang itu yang aku itu loh yang aku nganain. Apa? Yang apa? Yang aku ngebunuhnya itu loh ya. Itu sih yang bikin aku kebayang-bayang terus sampai sekarang. Makanya aku butuh dia gitu buat nemenin aku biar gak aku sendiri yang nanggung dosa ini.
Padahal dia punya adik sama kakak cewek. Sekarang gini, kamu masih mencari dia. Saya jawab dengan jujur pertanyaan saya. Lihat saya, apa yang kamu harapkan dari dia sekarang? Cuma pengen sama bareng dia aja. Bareng Maksudnya nggak lost contact gitu, jadi dia ada dia buat nguatin aku gitu. Artinya kamu masih sayang sama dia? Masih Cinta sama dia? Masih berharap bersama dia? masih Kamu pengen menikah dengan dia? enggak. Terus gimana dong? Kamu masih berharap sama dia? Masih sayang sama dia, pengen bareng-bareng dia walaupun kamu udah diperlakukan seperti ini? Masih pengen sama dia? Ya soalnya kan aku ngerasanya aku rusak sama dia gitu. Enggak, aku gak pantas lah. Berapa orang yang udah katanya lupain aja gitu kan, kayak Iya. nyuruh aku buka hati, dia nawarin diri, aku terima kok masa lalu kamu gini. Nggak bisa, aku nggak mau. Karena aku ngerasanya gak pantas aja buat yang lain. Oh, kamu ngerasa nggak pantas buat yang lain? Enggak lah, aku rusaknya sama dia. Itu kata kamu kan? Iya, sama dia tuh banyak hal yang pertama aku lakuin itu cuma sama dia gitu. Ini pacar pertama kamu? Enggak, Apa tanggapan orang tua kamu nih dengan ini udah viral nih di TikTok? orang tua aku gak peduli. Nggak peduli. Bilang apa sama kamu? Waktu aku di polisi aja, aku luka-luka berdarah gitu, ditelepon polisi, orang tua aku gak datang. Kenapa? Sampai luka aku kering seminggu baru mereka datang. Bilang apa? Orang tua pernah bilang nggak? Mungkin kita nggak tahu nih. Ada mungkin yang tidak kamu ceritakan antara kamu dengan orang tua kamu. Mungkin ada masa lalu apa? Mungkin Harusnya yang ada orang tua aku harusnya nggak usah lapor polisi, bikin malu kali itu aku bikin Oh. malu keluarga. kamu marah sama orang tua kamu waktu dilapor polisi. Aku enggak, aku gak marah. Berarti maksud kamu orang tua kamu yang marah dilaporin polisi gitu? Malu, lebih ke malu kata. Jadi makanya gak datang kasih telepon. Orang tua kamu malu. Iya. Sekarang udah viral nih. Kalau misalnya andai kata dia mau datang ke kamu, mau sama-sama kamu masih mau? Mau. Dengan resiko kamu? Gak apa-apa, aku aja ngomong. Hah? Aku aja udah ngomong gini sama dia. Kayaknya aku sama kamu aja, aku gak apa-apa. Yang penting sama kamu gitu. Soalnya kan dia juga, kata orang tuanya katanya, itu tuh udah sifat dia, gak bisa dirubah katanya. Orang tua bilang gitu? Iya, udah. Makanya dia takutnya dilaporin lagi sama aku gitu, karena dia emang sifatnya gitu, temperamen. Gue tau ini ya. Orang tua yang benar adalah jika anaknya salah, jangan dibela, jangan dibenarkan, rangkul, ya. Tapi tetap anak itu harus bertanggung jawabkan perbuatannya. Jangan dilindungin kalau anaknya salah. Karena kan anak itu nanti kan akan terus tumbuh besar, akan bertanggung jawab, akan jadi imam, kepala rumah tangga. Sementara orang tuanya kan makin tua. Lu mau nih orang tua di sana nih, kalau anak lu manjakan dengan salah, dibenarkan, dilindungi, sehingga nanti gedenya rusak, yang mau tanggung jawab siapa? Lu gak mikir sejauh itu kan? Tapi lu meninggal, ya akhirnya Orang tuanya akan meninggal, ya kan? Sementara anaknya terus harus hidup dan bertanggung jawab dengan lingkungan sekitarnya. Dan kamu mau punya jodoh seorang laki yang akan jadi bapak dari anak-anak kamu nanti, yang akan kamu juga misalnya nanti. Kita nggak ngomong dia ya, ngomong secara umum nih. Gak mau, cuman yang aku tahu sih dia baik, cuman emang kasar. Oke, baiknya aja. di mana? Baiknya di mana? Saya pengen tahu. Siapa tahu emang ada sisi baiknya, coba. Perhatian. Perhatian dengan perhatian tuh. Ya itu kan karena misalnya kayak cemburu atau aku gak nurut gitu. Buat kamu, bagi kamu ya. Kalau orang cemburu, terus orang tuh wajar? Nggak wajar. Bisa dibenarkan nggak menurut kamu? Gini deh, kamu nanti punya anak cewek, saya punya anak cewek. Terus anak kamu punya pacar, yang anak kamu, yang kamu lakukan apa sih tadi? Sebagai seorang ibu, Larang aku sama pacar anak itu. akan tetap mengizinkan anak kamu pacaran sama orang itu nggak? Enggak. Oke,
itu kamu sebagai ibu ya. Tapi ini kamu tetap mengharapkan dia untuk Soalnya aku kan beda lagi. iya, nggak apa-apa sih. Saya nggak menyalahkan kamu. Itu kan hak kamu untuk berpendapat ya kan. Ya, Bener nggak? maksudnya aku Iya. kan udah harus Enggak. itu sih yang aku Kamu jangan pernah bilang kamu udah rusak gara-gara dia. Manusia semua nggak ada yang sempurna. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu tadi cerita katanya ada orang yang juga sudah mendekati kamu dan mau menerima kamu apa adanya. Tahu cerita kamu? tahu. Kebanyakan sih kawan-kawannya dia juga. Oke. Sekarang gini deh. Kalau dia nonton, gue pasti yakin dia nonton. Lo mau ngomong apa sama dia? Ngomong aja. Keluarin. Mumpung nih langsung bisa lihat dia nonton, ngomong. Coba. Aku cuma berharap gitu keluarga dia sama dia dibukakan pintu hatinya biar bisa ngasih tahu gitu kalau dia kan udah punya perjanjian di polisi gitu ya, harusnya ditepati lah gitu biar gak tambah rumit, tambah panjang lagi. Kalau aku bilang ke orang tua, pasti orang tua bilangnya laporin lagi ke polisi gitu kan, orang yang lain juga. Cuman kan aku gak mau lagi ngelaporin dia gitu kan, aku gak mau ngulang lagi yang kemarin, aku kasihan sama dia gitu kan. Makanya aku cuman pengen berhubungan baik sama dia gitu, biar nama dia juga jadi baik lagi. Kan kamu udah viralin dia, udah di TikTok Iya segala kan, macam. kalau misalnya masih sama aku gitu kan, jadi aku baik-baikin lagi, udah yang itunya udah hilang gitu. Kalau bisa kabur kayak gini nggak ada tanggung jawab, malah nanti jadi panjang, jadi rumit. Orang tua aku juga makanya marah sama aku karena akunya gak mau ngelaporin dia lagi gitu. Ya, orang tua kamu ya juga wajar lah marah sama kamu, anaknya digituin tapi kamunya nggak mau ngelaporin dan tetap mau sama dia. Kalau saya jadi orang tua ya. Tapi tadi kamu cerita udah pernah ada perjanjian di kantor polisi. Perjanjian apa itu? Ada kan, ada 8 poin. Ini kantor polisi yang pertama tadi, Iya. yang dia sempat di penjara. Iya, itu kan katanya kalau misalnya dalam 3 bulan ini dia ngulangin lagi, dia bisa masuk lagi. Buktinya belum juga 3 bulan gitu, baru seminggu dia ngulangin lagi kan. Apa yang dilakukan pada saat itu setelah dikeluarin dari penjara? Kul yang mana, bagian mana? Lupa aku di ini kayaknya. Oh, Gitu terus lah. oke. Terus dia langsung pergi kan. Pergi. Itu terakhir dia Iya, langsung kabur. artinya Iya. dia tidak menepati janjinya kan? Ya, sama janji yang dia bakal bertanggung jawab itu dia nggak tepatin. Soalnya kan kata polisi kan itu kan tindakan itu ya. Iya dong. Dua-duanya katanya bisa juga dipenjara kan. Tapi kan kamu nggak mau dia sih kan, kamu dipaksa dia kan? Iya. Nah, kata aku udahlah yang itu enggak, waktu itu kan enggak usah dilaporin, yang kekerasannya aja gitu kan. Asalkan dia mau tanggung jawab ya udah, kata polisi gitu. Taunya kan dia kabur gitu. Oke. Kesalahan apa lagi sih yang buat kamu trauma, yang kamu ingat? Oh, kalau di tempat kerja itu dia sering kalau misalnya lagi emosi gitu kan, dia nyeret aku ke belakang gitu kan. Diseret itu gimana? Diseret, ditarik, apa kan dari meja kan, diseret gitu. Apa yang ditarik kamu? Ini nih belakang. Diseret? Kadang kerudung gitu. Kadang kerudung diseret. Oke, terus Sampai aku jatuh nanti di belakang kan dia gitu kan. dengan apa? Dengan cara apa saya? Seringnya karena Kamu di bawah tuh? pemain bola. Kayak pemain bola. Emang pemain bola dia. Emang pemain bola. Iya. Jadi dia hobinya. Karena aku udah lemas kan. Terus aku mau ke depan juga aku babak pasti muka selalu babak gitu. Jadi dia tutupin pakai kardus. Aku gak ngerjain tugas itu kan. Nanti kalau orang-orang kantor udah pada pulang jam 7 malam, dia baru ke belakang. Sebenarnya dia yang beresin lagi gitu kan, dia pakein sepatu aku gitu, dia obatin gitu. Waduh. Dia yang lukain, dia juga yang ngobatin. Dia yang lukain, dia ngobatin. Iya, babak dia yang ngobatin. Nanti ditanya sama orang-orang kenapa itu si Alma gitu kan, jatuh lah apalah, atau Tapi orang kantor udah pada tahu dong pasti dong. curiga sih. Curiga. Curiga soalnya jawabnya selalu gak tahu, tanya aja orangnya gitu. Terus dia ngeliatin aku kan, aku mau ngadu apa enggak gitu. Terus aku bilang aku jatuh lah atau apa gitu. Diancam nggak? Nggak diancam sih, cuman dia ngeliatin aja gitu. Cuma aku kan gak berani, kasihan takut dia diapa-apain. Tunggu, tadi kamu bisa dibawa terus ditutupin kardus gimana, saya nggak ngerti.
Aku kan lemas. Tiduran tuh di lantai. Iya. Belakang tuh apa tuh? Tempat apa belakang tuh? Kayak gudang. Gudang. Terus? Ya ditutupin lah pakai kardus gitu. Apanya ditutupin? Iya, badan aku kan ditutupin sama kardus kayak lah gitu. Terus kamu diem aja gitu? Iya, aku Kamu nggak pernah teriak minta tolong gitu? enggak. Kenapa? Malu, Malu? Malu. Bukan takut? malu aku. Soalnya aku juga masih butuh dia gitu. Tempat kerja aku butuh dia. Kayak apa lagi selain itu? Kadang dia kalau di kosan dia ngunci aku dari luar gitu. Nanti besok pagi baru dia buka. Biar aku gak kemana-mana gitu. Takut aku jalan sama cowok lain gitu kan. Itu sih. Yang itu yang kayak kataku, yang kata orang kayak psikopat. Dia gunting-gunting sepatu. Biar aku gak bisa pulang. Sepatu siapa digunting? Sepatu aku. Digunting-gunting? Kan di tempat kerja kan ganti pakai sandal gitu kan, sepatu akunya digunting-gunting biar aku gak bisa pulang gitu, harus kurang barang dia, tapi nanti dia beliin lagi sepatunya gitu. Kayak yang aku jatuh dari motor itu kan dibawa ke rumah sakit sama warga, aku kan pingsan di situ lah. Dia nggak ikut ke rumah sakit tuh? Ikut lah. Hah? Ikut juga? Ikut, malah dia histeris juga, aku lama gak sadar, dia nangis-nangis minta maaf gitu, dia juga yang ngerawat sampai aku sembuh gitu. Wah, ini kayak film luar negeri ya? Psikopat tuh. Ya tapi aku kalau udah diobatin sama dia udah nggak marah gitu, yang penting ada dia gitu aja aku. Oke. Pengorbanan apa sih yang udah lo lakukan buat dia? Mungkin aku sampai belain jauh-jauh ke Sumatera ya, pertama kalinya aku, selama ini aku belum pernah pergi kemana-mana, paling jauh itu aku ke Sumatera pertama kalinya. Naik apa dulu? Naik pesawat. Aku nggak tahu alamat dia, aku nyari-nyari sampai aku kena tipu berkali-kali. Ditipu gimana? Ada orang bantu, katakan aku tahunya alamat dia di Tanah Jawa gitu kan. Ada orang lah kata, aku tahu dari Facebook alamatnya Tanah Jawa, terus aku tanya, tahu alamat ini gak Bu? Oh tahu lagi lah deh, saya antar katanya gitu. Tahunya aku di rumahnya itu kayak ditahan gitu kan. Dia itu punya kedai, aku ditahan, disuruh bantu-bantu dulu di situ. Besok katanya mau diantar, taunya besoknya dia maksa minta uang ke aku kan, 2 juta katanya buat bayar uang buku, katanya dia kan guru. Aku gak diizinin pulang sampai ditahan-tahan tas aku. Terus aku dikunci dari rumahnya pas dia pergi ke sekolah sampai aku transfer uang itu. Kamu transfer? Enggak, waktu itu m-bankingnya kataku kan gak ada sinyal di sana kan di kampung. Nggak bisa ini m-bankingnya, jadi dia ke sekolah dulu, aku disekap lah di rumahnya. Nah pas itu, pas dia udah pulang, dipaksa aku ke ATM. Nah dari situ aku minta tolong sama temennya pacar aku itu, ditolongin lah aku. Dijemput? Untungnya dari situ. Tapi aku numpang lagi di orang, uang aku dicuri gitu, jadi berkali-kali lah. Jadi nggak ada yang benar-benar tulus juga nolong. Buat aku itu sampai aku bisa nemuin alamat dia gitu. Oke, apa lagi yang lo lakukan demi dia? Yang paling besar buat aku itu sih sampai aku ngorbanin, sampai aku rela pindah agama buat dia. Soalnya pas aku sebenarnya kan udah tahu kita beda agama, dia nggak pernah mempermasalahkan, malah dia yang janji dia yang bakal pindah gitu kan. Tapi pas di akhir-akhir itu dia ngomong katanya malu lah kita beda agama gitu. Terus pas waktu aku ke rumahnya itu juga orang tuanya bilang kalau kamu mau sama dia katanya kamu harus masuk, soalnya kan mamanya katanya pengurus gitu. Terus kamu pindah agama sih? Iya, aku pindah agama. Aku kemarin aku kasih lihat itu aku suratnya, tapi dia hanya biasa aja, kayak gak ada ngehargain pengorbanan aku. Artinya kamu melakukan apapun dia nggak peduli dong sebetulnya, benar nggak? Iya. Terus kamu pindah agama lagi, bagaimana? Enggak. Oke, kalau masalah agama saya nggak bisa komentar karena itu masalah kepercayaan masing-masing orang ya. Setiap orang punya hak untuk menentukan agama dan kepercayaan. Oke, di sini saya no comment. Kamu tadi sempat bilang berkali-kali kata kamu udah rusak. Kau bilang begitu. Ingat, semua manusia itu berharga. Setiap manusia itu berharga dan bernilai. Dan siapa yang menghargai
atau menilai manusia itu sendiri adalah diri kita sendiri. Itu pertama. Ya. Kamu jauh lebih berharga dari orang yang menyiksa. Pendapat saya, kalau saya jadi orang tua, amit-amit, anak saya nggak usah yang gue lakuin nih, gue samperin orangnya dulu. Kalau gue malah nggak lapor polisi dulu, gue balik. Kalau gue jadi orang tua, walaupun saya menyalahi hukum, tapi itu kalau bicara soal anak gue, ini pendapat gue ya, gue akan rela melakukan apapun untuk membela anak gue, selama anak gue benar ya. Jadi kalau orang tua kamu pengen kamu melaporkan dia, kamu nggak salah, kamu benar. Sekarang saya nggak tahu, kamu mungkin masih dibutakan mata kamu, hati kamu, perasaan kamu sama cinta yang saya tidak bisa ikut campur ya, karena itu masalah perasaan. Cuma ingat aja satu, hidup kamu itu berharga. Dan ingat para orang tua, setiap anak itu berharga. Jadi bikin anak itu berharga dan bernilai di mata kalian. Jadi kalau kita menilai anak kita berharga, anak itu juga akan menilai dirinya juga adalah manusia berharga. Dan pesan saya juga, kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Oke, sekarang mungkin obrolan saya hanya masuk sekian persen ke otak kamu karena kamu masih dibutakan oleh cinta, tapi mudah-mudahan suatu saat nanti kamu ngerti maksud saya. Jangan rusak diri kamu dan kesedihan kamu ini ya, dengan kamu terlena sama perasaan cinta kamu yang sama orang yang kayak begini gitu. Aduh, gue bingung ngomongnya gimana ya. Cuman ya gimana, itu hak kamu sih. Tapi ingat satu, kamu berharga. Camkan itu aja, kalimat itu. Mau pulang ke rumah, camkan apa maksud saya kalau kamu tuh berharga. Tapi kamu cerita ini atas keinginan kamu sendiri kan? Iya. Kamu email ke kita segala macam tuh emang ingin bercerita gitu? Iya. Tidak ada paksaan dari siapapun? Enggak ada. Dan tidak ada usulan siapa gitu kan? Enggak. Kalian bantu kita untuk tulis di kolom komentar pendapat kalian apa. Ini pendapat orang banyak ya, bukan saya pribadi ya. Ini kan saya sendiri nih. Mungkin saya salah menurut kamu. Tapi kita lihat komentarnya, menurut kalian harus bagaimana? Mbak, siapa tadi sorry? Alma. Ya. Mbak Alma, sorry tadi awalnya saya agak meragukan kamu, sempat nanya ini sensasi apa bukan. Tapi saya percaya ya kamu menceritakan apa yang kamu alami. Karena tadi kamu ada laporan polisi, ada bukti visum dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat semua. Tidak ada lagi orang yang mengalami hal serupa seperti ini. Tapi ingat pesan saya satu buat para gadis dimanapun kalian berada. Kalau pasangan kalian, pacar kalian sudah mulai kelihatan tanda-tanda kasar, kasar bukan fisik ya. Dari omongan mulut, verbal aja udah kasar, jangan diterusin. Karena itu adalah awal dari kekasaran selanjutnya. Kekerasan fisik itu dimulai dari verbal. Buat anak cowok. Buat anak cowok, hargai pasangan kalian, cewek kalian. Ya. Ingat kalian juga punya ibu. Mungkin kalian punya adik cewek, kakak cewek. Ingat itu. Buat anak cowok yang suka sama cewek. Kalau suka sama cowok, gue bingung. Bukan ranah gue. Ya. Enggak, biar enggak. Ya. Oke, ya udah. Kalau gitu, terima kasih banyak. Ada yang mau diomongin lagi? Ada yang mau dikatakan lagi belum disampaikan? Ngomong aja. Ya cukup, udah lega belum? Kamu kan di email kita kan bilang mau cerita. Maksud dan tujuan kamu kesini untuk apa nih? Supaya dia dengar kan? Iya. Supaya dia datang ke kamu. Iya biar kayak tadi aku bilang, biar dibukakan itu hatinya, pikirannya gitu. Untuk? Jangan pakai emosi tapi kepala dingin, hati dingin gitu. Ya selesaikan ini secara baik-baik gitu. Dengan tujuan untuk sama-sama kamu lagi apa ya? Enggak sama-sama pun tapi tetap berhubungan baik gitu kan. Tapi Biar kalau aku dia nggak- mau pacaran sama kamu lagi, kamu mau? Ngajak nikah mau? Mau menikah sama dia? Gak apa-apa, jujur aja, kamu mau bilang mau? belum mau nikah. Belum mau nikah, tapi pacaran sama dia mau? Oke, gak apa-apa. Oke, guys. Kawal masalah ini, ya. Dan kalau kalian punya pengalaman yang sama, atau pengalaman sejenis, atau lihat orang di sekitar kalian mendapatkan perlakuan seperti ini, bisa kirim email kita juga ke sini.
ya, kirim ke email ke kita. Terima kasih banyak, sehat buat kamu. Terima kasih. Ingat, kamu bahagia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau bukan